بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى الهدى ومن احتفى أثاره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan durus kita pada kitab Fadlul Islam, yang mana dalam kesempatan yang sebelumnya kita telah bahas muqaddimah dan juga pembukaan daripada kitab ini. Kita telah bahas pada ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya. Dan pada hari ini insyaallah kita akan bahas qaulu ta'ala yang ditulis mu'allif rahimahullah ta'ala, atau mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan ayat dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-27. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, itu ayatnya, ya. Mu'allif rahimahullahu ta'ala ya membawakan ayat ini dalam kitab beliau, ya, Fadlul Islam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah dengan Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, pastilah kalian akan diberikan kepada kalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kiflain, ya, dua keuntungan. Wa yaj'al lakum nuran, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian cahaya, tamshuna bihi, yang dengan cahaya itu kalian bisa berjalan di muka bumi. Ya. Wa yaghfir lakum, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun juga Zat yang memberikan kasih dan sayangnya. Maka khatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga ayat yang menerangkan tentang keutamaan agama ini. Namun dalam demikian, bagi para ulama tafsir atau ahlul mufassirun, mereka mengatakan ada dua tafsiran dalam ayat ini, ya. Lil ulama tafsir kaunani fi tafsir hadil ayah, di mana bagi ulama tafsir ada dua pendapat atau dua penafsiran dalam ayat ini. Wa bayanu minal maqsudi biha, yang menerangkan tentang maksud-maksud yang ada dalam ayat tersebut, yaitu masalahnya adalah halhum mu'minuna min ahlil kitab am hum mu'minuna min hadil ummah. Tafsirannya dua itu adalah, apakah orang-orang beriman yang disebutkan dalam ayat ini, yang diserukan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini,
adalah orang-orang beriman bagi ahlul kitab atau orang-orang beriman daripada umat ini, ya. Maka kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, yaitu yang mengatakan bahwasanya ayat ini teruntuk bagi mereka orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, ya. Maka dilihat daripada dua sisi. Yang pertama, anallaha ta'ala da'a ahlul kitabi ilal imani bar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atihi wal inqiyadu lid-din al-islam wa taraka syara'i sabiqah allati wa in kanat sahihatan fahiya mansukhatun bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelompok yang pertama atau mufassir yang pertama mengatakan bahwasanya ayat ini diperuntukkan untuk ahlul kitab, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru ahlul kitab dalam ayat ini kepada iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga diperintahkan agar mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Islam ini. Menegakkan agama Islam dengan cara meninggalkan syariat-syariat yang lalu, syariat-syariat di masa lalu daripada nabi-nabi yang terdahulu, walaupun syariat itu betul adanya. Walaupun syariat itu adalah betul adanya, fahiya mansukhah, maka dia adalah terhapus hukumnya dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ayat ini kata kelompok yang pertama menyerukan kepada ahlul kitab, yang disebutkan di sini wahai orang-orang yang beriman dari ahlul kitab, begitu tentunya kalau menurut tafsiran pertama. Bertakwalah kalian dan berimanlah kalian kepada Rasulku, kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keuntungannya? Diberikan dua ganjaran, diberikan dua keuntungan, kebaikan yang besar dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyeru juga kepada orang-orang selain ahlul kitab, tentunya kepada mereka orang-orang ahlul wathan minal musyrikin al-Quraisy, yaitu orang-orang penyembah berhala dari orang-orang Quraisy, agar mereka juga masuk ke dalam agama Islam ini. Maka dengan demikian fayadharu fadlal islami bi'atibari annahu syamilun linnasi ajma'in. Maka dengan demikian jelaslah keutamaan agama ini, agama Islam ini ditinjau dari kesempurnaan pemeluknya, di mana Islam itu bagi seluruh alam, ya, tidak khusus bagi orang-orang ahlul kitab, tapi juga diserukan kepada mereka ahlul musyrik. Kemudian dari sisi kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat yu'tikum kiflaini min rahmatih. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini akan memberikan dua ganjaran yang sangat besar kepada mereka ahlul kitab yang beriman kepada ajaran Nabi sebelumnya, kemudian beriman pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kana mu'minan binabiyyin sabiqin wa adraka al-islam wa amana du'fa lahu ajrahu maratain. Maka barang siapa yang beriman kepada nabi-nabi terdahulu, kemudian dia menjumpai Islam dan dia beriman dengannya, maka Allah akan lipat gandakan baginya dua kali, ya. Orang-orang ahlul kitab yang mereka beriman dengan nabi-nabi terdahulu, apakah kepada Isa bin Maryam atau Musa alaihissalam atau yang lainnya, kemudian dia masih hidup dan menjumpai syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dua ganjaran yang sangat besar, ya. Ini yang dikatakan ulama tafsir yang pertama. Dan hal ini sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an janji Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab dalam ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina atainahumul kitaba min qablih hum bihi yu'minun, dan orang-orang yang kami datangkan kepada mereka kitab-kitab min qablihi dari sebelumnya, hum bihi yu'minun, kemudian mereka dengan itu beriman, ya. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bih, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ini, maka mereka mengatakan kami beriman dengannya.
Innahul haqqu min rabbina innahu kunna min qabli muslimin. Sesungguhnya ucapan ini adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, dia Rabb kami, dan kami sebelumnya adalah merupakan orang-orang yang telah berserah diri. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain, maka merekalah orang-orang yang diberikan ganjarannya 2 kali lipat. Di mana? Bima sabaru wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena mereka adalah orang-orang yang bersabar, dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebaikan dari keburukan, dan orang-orang yang menginfakkan harta yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Ya. Nah, dalam ayat ini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qasas ayat 52 sampai 54 ini menguatkan pendapat yang pertama. Ya, menguatkan pendapat yang pertama bahwa ayat dalam surat Al-Hadid yang kita bahas pada pagi hari ini, ya, adalah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dari kalangan ahlul kitab yang mereka diberikan 2 pahala besar, 2 rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, dilipat gandakan ganjarannya karena mereka telah beriman dengan nabi-nabi sebelumnya, kemudian mereka juga beriman kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Mereka mampu meninggalkan ajaran-ajaran sebelumnya walaupun itu benar, karena terhapus dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini perkara yang tidak mudah, perkara yang sangat sulit, ya. Dan terbukti tidak semua orang ahlul kitab yang beriman dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya beriman dengan banyak kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali beberapa orang yang disebutkan dalam sejarah atau dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum yunkirun. Kebanyakan mereka adalah mengingkari, ya. Karena tentunya dia akan diuji dengan perkara yang berat, di mana dia diuji dengan beriman kepada nabi-nabi yang telah ada, kemudian mereka juga diberikan kitab-kitab, ya, maka akan berpacu antara hawa nafsunya, syubhatnya dengan apa yang telah Allah terangkan dalam kitab tersebut. Bersama itu, kitab yang ada pada saat itu telah tercemar, telah tertulis dengan tulisan tangan-tangan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala motivasi kepada mereka ahlul kitab dari kalangan Yahudi Nasrani yang mereka telah diberikan kitab Taurat dan Injil, ketika mereka beriman kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka beriman kepada ajaran sebelumnya dan mampu meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang sangat besar, ya. Wa bis sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari qala, ya. Sebentar, ya. Nah, masih terlanjutkan. Dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan juga dalam kitab Sahihain, dalam kitab Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun yu'tauna ajrahum maratain." Ada 3 orang atau 3 kelompok yang akan diberikan ganjarannya 2 kali lipat. Rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa adraka nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu wa sadaqahu falahu ajran. Yang pertama adalah seseorang dari kalangan ahlul kitab, tentunya orang-orang mereka Yahudi Nasrani, beriman dengan nabi-nabi sebelumnya, beriman dengan nabinya, beriman dengan nabi, baik itu nabinya Yahudi atau nabinya Nasrani. Wa adraka nabi, kemudian dia mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bihi, kemudian dia beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'ahu, dan dia mengikutinya, mengikuti sunnah-sunnahnya, juga meninggalkan ajaran sebelumnya. Wa sadaqahu, dan membenarkannya. Falahu ajran, maka baginya adalah 2 pahala, 2 ganjaran, 2 kali lipat ganjaran yang sangat besar, ya. Wa 'abdun mamlukun ada haqqullahi ta'ala wa haqqu sayyidihi falahu ajran.
Yang kedua adalah seorang hamba yang dikuasai dirinya, artinya seorang budak yang dia melaksanakan tugas-tugasnya untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dan juga memenuhi hak tuannya, falahu ajran, maka baginya juga 2 pahala. Seorang budak ya tentunya yang dikuasai dirinya oleh tuannya, dia menunaikan tugasnya sebagai hak Allah, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajibannya, artinya dia melaksanakan perintah-perintah Allah dalam ibadah-ibadah kepadanya dan juga tidak mengecewakan tuannya, tidak ya artinya menyenangkan tuannya, taat kepada tuannya, maka dia juga baginya 2 pahala. Dalam hal ini kami pernah mendengar masyayikh kami ketika saat itu di muhadarah, dia tidak menyamakan antara pekerja dengan budak, ya, seorang pekerja dengan budak tidak disamakan. Cuma ada beberapa persamaan dengannya, termasuk para pekerja-pekerja yang bekerja ya baik di perusahaan ataupun di pribadi-pribadi kaum muslimin. Maka ketika mereka juga menunaikan tugasnya dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga amanah terhadap tugasnya kepada tuannya, maka mereka juga mendapatkan ajaran, maka juga mereka mendapatkan 2 pahala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak hanya terkhusus bagi mereka hamba sahaya atau para budak yang dikuasainya, karena hampir-hampir pada saat ini kita adalah orang-orang merdeka. Maka di dalam termasuk kita-kita yang kita memiliki juragan-juragan, memiliki tuan-tuan, dan kita bekerja di dalamnya, kita mampu menunaikan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hak Allah, juga melaksanakan hak tuannya, maka falakum ajran, maka bagimu ada 2 pahala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun kanat lahu amah faqadaha fa ahsana gidaaha summa adabaha fa ahsana adabiha summa a'taqaha wa tazawwajuha falahu ajran. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 3 orang yang akan mendapatkan 2 keuntungan, 2 ganjaran yang besar, adalah seorang laki-laki yang dia memiliki seorang hamba sahaya dari kalangan perempuan. Dia punya budak dari wanita, dia memberikan makanan kepadanya, artinya memberikan hidangan kepadanya dengan baik. Fa ahsana gidah, dia berikan makanan, memberikan haknya sang budak ini dengan baik, tidak ditelantarkan, wah dia budak biarkan gak makan, tidak seperti itu. Dia beri makan dengan layak sebagai mana seorang manusia. Summa adaba fa ahsana adab, kemudian dia berakhlak baik kepadanya sebaik-baik akhlak, ya, bertingkah laku baik kepada budak tersebut, walaupun dia budak tapi adab tuan ini baik sekali. Kemudian dia memerdekakannya dan menikahinya, falahu ajran, dan baginya 2 pahala, ya, memberikan makan, berperilaku baik, kemudian memerdekakan dan menikahinya, maka baginya 2 pahala. Subhanallah, ya, bapak-bapak ini kalau mau yang jadi orang ketiga saja, ya, jadi orang ketiga cari kemudian dinikahi, ya, maka baginya adalah 2 pahala. Dan ini telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah bintah Huyai, ya. Safiyah adalah seorang putri bangsawan Bani Israel, ya, dari kalangan Yahudi yang telah menikah dengan seorang pembesar dari mereka, tetapi dia bermimpi melihat bulan purnama sebelum perang dimulai antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi pada saat itu. Dan Safiyah ditampar oleh suaminya dengan cerita tersebut sampai memerah di pipinya, dan ketika peperangan Safiyah tertawan, ya,
kemudian diserahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan haknya dan berakhlak karimah dan menikahinya dengan memerdekakannya. Maka maharnya adalah kemerdekaannya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap wajahnya ketika telah dinikahinya, Sofia masih membekas di dalam pipinya tamparan suaminya. Itu menunjukkan tamparan yang begitu keras, ya, karena kebencian seorang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini di antara 3 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dari orang-orang yang mendapatkan 2 pahala yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga seakan-akan menguatkan pendapat yang pertama, bahwa ayat Al-Hadid itu seruan Allah kepada orang beriman bagi mereka ahlul kitab. Bagaimana dengan kita ini nggak dapat? Kalau ayat ini benar-benar kepada ahlul kitab, kita nggak dapat ini. Ya, dua qiraat, kita nggak dapat dua pahala ini. Akan tetapi ada pendapat yang kedua. Wa ala qaulus tsani. Tapi ada pendapat yang kedua, wa huwa annal murada bihadhil ayati hum yu'minuna hadhil ummah. Yang kedua, pendapat ulama tafsir yang kedua, seruan Allah dalam surah Al-Hadid ini kepada orang-orang beriman bagi umat ini, bagi kita tentunya. Fadilalatuha ala fadil Islam dhahirah. Maka keutamaan pendalilan tentang keutamaan Islam sangat jelas sekali ayat ini. Li'anna Allah azza wa jalla rataba 'alal islami ajraini wa 'ala ghairihi ajrun wahid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyusun bahwasanya Islam itu memiliki 2 pahala di atas agama-agama yang lainnya. Jadi kalau pendapat yang kedua ini Islamnya, agama Islamnya. Agama itu telah memiliki 2 keuntungan. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di sini disebutkan alladzi sayati, yang nanti pembahasannya akan datang, ya. Wa qad dhahaba ila hadhil qaul Syekh Shalih Al-Syekh bi syarhihi li hadhil ayah, dan telah ada pendapat daripada Syekh Shalih Al-Syekh. Syekh Shalih terkenal, dia adalah salah satu dari keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ya. Beliau menerangkan dalam ayat ini, wa bayyana anna hadhil ayah khitabul lil mu'minin, dan beliau menerangkan bahwasanya ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang beriman, bi annahum idza haqqaqul islama wattaqullaha wa amanu bi rasulihi. Kalau seandainya orang Islam itu adalah orang-orang yang benar-benar dalam Islamnya dan dia bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, fa innallaha jalla wa ala yatafaddalu alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutamakan orang ini, akan melipat gandakan ganjaran orang ini, ya. Bahkan disebutkan wa yamuna alaihim bi salasati anwa'i minal fadl, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjamin padanya ada 3 keutamaan baginya. Al-awwal, yang pertama, annahu yu'tihim kiflaini min rahmatih. Jadi orang-orang yang beriman dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diberikan 2 ganjaran. Ya, akan diberikan 2 ganjaran dan 2 ganjaran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ay haddaini 'azamaini min rahmatih, yaitu 2 qirat atau 2 pundi-pundi, ya, yang sangat besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang pertama mengatakan 2 kiflain ini kepada orang ahlul kitab karena mereka beriman pada nabi terdahulu, kemudian kepada nabinya, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau pendapat yang kedua, yang dimaksud dia mendapatkan 2 pahala adalah yasmulu dunya wal akhirah, 2 pahala yang meliputi pahala di dunia dan di akhirat. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali mereka yang beriman kepada dari kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kedua, ya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih,
Dan Allah mengatakan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya, penerang yang kalian bisa berjalan dengannya. Tamsyu Nabi, kalian akan berjalan dengan lurus dalam garis-garis yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, jalan-jalan keselamatan, karena terangnya jalan itu adanya cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud nur di sini adalah nurul ilmi wal yaqin wal basirah. Yang dimaksud cahaya di sini yang orang bisa berjalan di jalan Nabi, di jalan sunnah, di jalan agama yang mutawasitah, adalah cahaya ilmu dan keyakinan dan pengetahuan. Ya, karena seorang muslim bisa mampu berjalan di atas rel yang telah ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang cukup, juga memiliki keyakinan yang dalam, ya, dan memiliki pengetahuan yang kuat, ya. Wa idza zada an-nuru fil qalbi fa innahu yubsiru bihi fi dhulumati syubhat. Kalau seandainya seorang terus menggali cahaya Allah itu, menambah cahaya ilmu dan keyakinannya tersebut di dalam hatinya, ya, maka dia akan terbebaskan dari kegelapan syubhat. Dia akan terbebaskan dari kegelapan syubhat, ya. Jadi syubhat itu kesamaran yang ada dalam diri kita atau dalam diri kaum muslimin secara umum itu akan ditepis dan akan menyingkir ketika kita memiliki ilmu, keyakinan dan basirah, ya. Kam min yaz'umul alim minan nas, betapa banyak orang yang disangka oleh manusia dia adalah seorang yang alim, tapi terjatuh dalam berbagai macam banyak hal dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak kesyubhatan yang ada padanya dan dia tidak bisa keluar daripadanya, ya. Tentunya banyak sebab, bisa jadi qillatul ilmi, kurangnya ilmu, atau su'ul fahmi, atau buruknya pemahaman, atau yang paling buruk lagi adalah su'u niyatih, yaitu buruknya niatnya, ya. Bahkan disebutkan oleh Syekh rahimahullah, bal min fadlil ilmi wa atharuhu 'alal 'abdi annahu biqarbi min ahli al-istiqamah 'ala al-islam was sunnah wa tariqatus salafus salih. Bahkan kata Syekh, dari keutamaan ilmu dan pengaruhnya kepada seorang hamba, bahwasanya ilmu itu akan bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi seorang ahlul istiqamah di dalam Islam wa sunnah. Seorang yang bisa istiqamah dalam Islam dan sunnah tentunya adalah mereka yang berilmu, mereka yang memiliki ilmu. Karena seorang yang memiliki ilmu akan tumbuh keyakinan, ya, karena keyakinan itu tidak mungkin dibangun di atas kebodohan. Ketidaktahuan akan menjangkiti kepada kita keraguan. Seorang yang punya ilmu yang pasti dia akan yakin apakah ini benar atau ini salah, ya. Maka di sini kita akan bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ketika kita memiliki ilmu. Wa tarkus salaf, dan mampu berjalan di atas jalannya salafus saleh, li anana ma'anal ilma, karena bersama ilmu, ya. Yamnahu Allah wa jalla nur alladhi yubsiru bihi wa yudillu bihi sabil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dengan gratis, ya, cahayanya, ilmunya, yang dengannya kita bisa melihat jalan tersebut dan tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lau kana laumata laim, walaupun orang banyak berbicara demikian dan demikian, ya. Ketika seorang berjalan di jalan sunnah, seorang berjalan di jalan hak, tidak sedikit orang yang mencibir, mengganggu dan sebagainya. Dan seorang tidak akan mampu istiqomah di jalan tersebut karena godaan daripada manusia, cibiran dari manusia, ataupun propaganda dan teror dari manusia, kalau dia tidak berilmu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan kami istiqamah. Seorang yang mengatakan Rabb kami Allah, Rabb saya adalah Allah, dan juga beriman dengan apa yang ditentukan padanya,
Kemudian dia mengatakan, kemudian sumastaqamu, kemudian dia istiqamah di jalan Allah tadi, konsekuen dengan ucapannya tadi. Maka ada dua yang Allah berikan keutamaan di dunia bagi orang tersebut. Yang pertama adalah khaufun alaihim. Mereka ini, orang-orang ini yang beriman kepada Allah dan istiqamah, mereka diberikan atau tidak diberikan rasa takut. Ya, la khaufun alaihim, mereka tidak takut. Tidak takut terhadap apa? Ancaman. Tidak takut dengan boikot, tidak takut dengan bermacam-macam bentuk propaganda orang-orang kufur atau orang-orang musyrikin yang hendak menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Disemayamkan dalam hatinya adalah al-quwwah, asy-syaja'ah, kekuatan dan keberanian, dia tidak takut. Wala hum yahzanun, dan mereka juga terlepas dari orang-orang yang bersedih ketika dicela, ya, dijauhkan dan berbagai macam bentuk dituduh dengan tuduhan dusta, karena Ahlussunnah pasti akan dijuluki julukan yang buruk oleh musuh-musuhnya dari dulu sampai sekarang. Maka mereka pun tidak bersedih, mereka pun tidak bersedih. Subhanallah, dua perkara ini yang kita butuhkan di dunia ikhwatal iman, yaitu diberikan Allah menyingkirkan dari kita rasa takut dan rasa sedih. Terkadang kita tergoda dengan ini, takut dengan teroran, ancaman, sehingga menimbulkan ketakutan, dan kita sedih karena kita dijauhkan, dilecehkan, dituduh-tuduh dusta dan sebagainya. Ini ganjaran di dunia. Adapun di akhirat, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Adapun di akhirat Allah katakan mereka ini adalah orang-orang penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia, ya. Dan ini tentunya masuk dalam poin yang kedua, ya, dalam tafsiran yang kedua juga. Kemudian poin yang ketiga yang dikatakan Syekh rahimahullah taala dari keutamaan orang-orang yang beriman dari umat ini, Allah mengatakan wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni kalian karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Nah, di antara, ya, keutamaan-keutamaan Islam bagi umatnya atau bagi ahlinya, dengan dia Islamnya, dengan dia masuk ke dirinya kepada Islam, ya tentunya dia bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, karena Islam yang benar itu adalah seorang Islam yang bertauhid dan tidak terjun dalam kesyirikan atau tidak mati dalam keadaan kesyirikan. Maka di sini disebutkan sababun azimun min asbabil maghfirah. Maka itu adalah sebagai sebab di antara sebab yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang di luar Islam yang melakukan perbuatan kekejian kepada Allah atau kepada manusia dan dia meninggal dalam keadaan itu, hum la yughfar, mereka adalah tidak diampuni sama sekali. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sebaliknya, orang-orang muslimin mahma kasurat dunubuhu wa 'azama khata'uhu, walaupun dia seandainya dia banyak dosanya, menggunung dan banyak sekali kesalahannya, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mau mengampuninya selama dia tidak melakukan kesyirikan. Karena ketika dia melakukan kesyirikan, dia tidak orang beriman lagi, dia orang musyrik, ya. Dan ini tentunya menunjukkan keutamaan kepada umat ini, bukan kepada umat ahlul kitab, ya, kepada umat Islam, ya. Wa kullu mu'min wa kullu mu'min wa mu'minatin bil maghfirah wal ajrun 'azim. Maka orang-orang yang beriman dari laki-laki atau wanita, mereka mendapatkan ampunan Allah dan ganjaran yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai akhir Allah katakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, orang beriman laki-laki dan perempuan, sampai banyak kan di situ ada berpuasa dan sebagainya. Ujungnya Allah katakan a'addallahu lahum, Allah persiapkan bagi mereka ampunan, maghfirah wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Dan ayat ini menguatkan kepada orang-orang beriman. Artinya pada pendapat kedua, orang beriman di sini adalah orang beriman dari kalangan umat ini, ya, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ahlul kitab, ya.
Wa kullama kana al-muslim aqwa fil istimsaki bil Islam was sunnah wa ba'uda 'anil syirki fa innahu yakunu aqwa fi ityani bisababil maghfirah. Wa subhanallah. Syekh Fauzan rahimahullah mengatakan setiap wa kullama, dan ketika seorang muslim bertambah kekuatannya di dalam berpegang teguh kepada Islam dan sunnah dan jauhnya dia dari kesyirikan, maka semakin kuat pula sebab-sebab yang mendatangkan kepadanya ampunan. Semakin kuat orang dalam iman, semakin kuat dia berpegang teguh dengan Islam dan sunnahnya, menjauhi kesyirikan dan kebid'ahan, maka semakin kuat pula Allah mendatangkan apa? Sebab-sebab ampunan kepadanya. Maka lihat, dalam hal ini datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah yang sering juga kita dengar. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, summa laqaitani la tusyrik bihi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau menjumpaiku dengan dosa yang membumi, dengan kesalahan dan dosa yang membumi, subhanallah. Seorang datang kepada Allah, dosanya seberat bumi, seluas bumi. Bumi itu luas, Pak, ya. Kata Nabi, "Tsumma laqaitani," tapi kemudian engkau menjumpaiku dengan dosa tersebut, "La tusyrik bi syai'a," tapi engkau tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun. Dosanya dosa selain kesyirikan. Dia berdosa di lain kesyirikan. Tentunya selain kesyirikan apa saja, baik besar ataupun kecil. Allah katakan, la ataituka biqarabiha maghfirah. Pasti aku akan mendatangkan kepadamu ya ampunan sebesar itu pula. Ya, datang sebesar dosa sebesar bumi. Allah katakan, aku akan datangkan ampunan sebesar itu pula. Sebesar bumi itu pula. Jadi apa? Gugur seluruh dosanya. Maka di sini di antara keutamaan ahlu tauhid, at-tauhid sababun bidukhulil jannah. Tauhid adalah sebab-sebab untuk masuk surga. Wa bi sababi maghfirah, dan sebab-sebab seorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian terakhir di sini saya mengatakan wa ba'da hadhil ayah yanbaghi at-tanbih ila annahu lama ju'ila al-islam mufaddalan ala ghairihi wa ja'ala ahlihi mufaddalain ala ghairihim fa inna ma ya'ni dhalika an tabi'atu bihadhi tabdil 'azimah. Dan setelah penjelasan ayat ini, maka seharusnya kita memiliki perhatian ya, bahwasanya dijadikannya Islam ini adalah sebagai agama yang memiliki keutamaan. Islam ini adalah agama yang penuh barakah di atas agama yang lainnya, dan Allah menjadikan kepada pelakunya adalah orang-orang yang penuh barakah dan keutamaan di atas peluk-peluk agama yang lainnya. Hanya saja yang diwajibkan kepada kita adalah agar kita mengikuti agama itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Li'anna laisa kullu man yaz'umu annahu muslimun yufaddal Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang-orang muslim tidak ya mendapatkan apa? Keutamaan dan dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung iman dan amalan dia. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi agar kita menjadi orang-orang yang utama yang telah Allah sediakan wadahnya dalam Islam ini adalah sebagaimana Allah katakan dalam ayat ini, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi. Ya, syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 di ayat ini. Kita adalah orang-orang yang senantiasa merintahkan kebaikan, mengajak dalam kebaikan, kemudian mengingkari kemungkaran, ya, baik dengan lisan, tangannya, dengan tangan, lisan atau hatinya. Kemudian kita juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ketika itu kita menjadi orang-orang yang utama. Betul, Islam adalah agama utama dan utama pula pemeluknya, tapi tidak setiap yang masuk dalam Islam memiliki keutamaan, karena tidak setiap yang masuk dalam Islam atau mengaku diri dalam Islam dia juga
melaksanakan apa yang diperintah, atau banyak di antara kaum muslimin yang jatuh dalam bentuk kesyirikan yang itu bisa mengeluarkannya daripada keislamannya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini, dan insyaallah taala dalam kesempatannya akan datang kita akan bahas tentang hadis Abdullah bin Umar, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan, ya, Yahudi Nasrani dengan orang-orang muslimin, ya. Baik, ada pertanyaan sebelumnya? Indakum soal? Kalau tidak ada, kita tutup insyaallah taala, ya. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.